Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan guru-guru kalian. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga dan selalu gunakan protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin, pertemuan sebelumnya, tentang teks eksposisi. Kali ini yang akan kita bahas adalah struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian cermati terlebih dahulu penjelasan Bapak berikut ini. Pertama, Bapak jelaskan dahulu tentang struktur teks eksposisi. Seperti halnya teks-teks yang lain yang kemarin kita sudah pelajari, kita dapati sebuah teks itu ada bentuk atau struktur yang membangun sebuah teks itu atau yang terdapat dalam sebuah teks. Demikian juga dengan teks eksposisi. Dalam sebuah teks eksposisi ada 3 bagian yang bisa kita cermati. Yang pertama, ada bagian pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal yang berisi topik-topik yang diangkat oleh penulis berupa opini si penulis tentang masalah yang tengah dia bahas. Bahkan bagian ini juga akan menunjukkan posisi penulis pada bagian pro atau kontra terhadap sebuah permasalahan yang diangkat. Bagian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah bagian dari sebuah teks eksposisi yang akan mendukung bagian pertama tadi, yaitu bagian pernyataan pendapat. Argumentasi akan membeberkan fakta-fakta dan data-data untuk mendukung pendapat atau opini si penulis. Sehingga dengan data yang kuat, dengan fakta-fakta yang diangkat, opini-opini penulis akan semakin berkualitas. Tulisan teks eksposisinya akan lebih baik. Bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian penutup dari sebuah teks eksposisi. Biasanya berisi kesimpulan dari keseluruhan opini atau pendapat si penulis dalam membahas permasalahan melalui teks eksposisi. Kedua, Pak akan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi atau aturan-aturan kebahasaan yang bisa kita jumpai dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis adalah peristilahan pada bidang tertentu.
Contoh, ada kata hutan mangrove pada bidang kehutanan, atau hand sanitizer pada bidang kesehatan, atau kurikulum pada bidang pendidikan. Semua kata tersebut merupakan contoh-contoh kata teknis. Jadi kata teknis, sekali lagi Bapak ulang, adalah sebuah kata atau peristilahan di bidang tertentu. Yang kedua, kata yang menunjukkan hubungan argumentatif atau kausalitas. Kausalitas atau sebab akibat. Contoh, jika, sebab, karena, dengan demikian, dan sebagainya. Kata-kata yang baru Bapak sebutkan tadi merupakan contoh-contoh kata yang menunjukkan kausalitas. Selanjutnya, kata kerja mental atau mental verb adalah kata kerja atau kata yang menyatakan atau menunjukkan sebuah pekerjaan non fisik. Jadi dia hanya berupa kata yang menunjukkan kerja berupa pemikiran atau perasaan saja, bukan kata fisik. Kalau fisik misalnya mencangkul, itu fisik. Tapi kalau kata kerja mental contohnya berpikir, mengingat, dan lain-lain. Kemudian kata kerja perujukan atau konjungsi yang menunjukkan perujukan untuk memperkuat sebuah opini melalui argumen. Contoh, berdasarkan data. Kata berdasarkan data itu merupakan konjungsi atau kata sambung yang menunjukkan rujukan sebuah data-data. Terakhir, menggunakan kata persuasif. Kata persuasif adalah kata-kata yang berisi ajakan, bujuk, atau rajuan. Contoh, hendaklah, sebaiknya, diharapkan. Semua kata-kata yang baru Bapak sebutkan tadi merupakan kata-kata yang berisi ajakan atau bujukan atau rajuan.